Gua nggak nyangka sih, di tahun 2025 ini justru game yang nggak banyak orang bahas malah nyangkut banget di gua. Nama gamenya Blades of Fire, buatan Mercury Steam. Ya, ini yang bikin game Metroid Dread. Tapi kali ini mereka bener-bener keluar jalur, ngebawa kita ke dunia dark fantasy yang suram, brutal, dan surprisingly keren banget. Yuk kita bahas kenapa game ini layak banget dilirik, apalagi buat lo yang suka game action RPG yang beda dari biasanya. Jadi untuk background ceritanya, dunia ini hancur karena satu makhluk overpower, yaitu Ratu Battle. Dia punya kekuatan untuk mengubah semua logam menjadi batu. Bayangin tuh, dunia tanpa senjata, tanpa armor, chaos banget. Lo main sebagai Arandelira, mantan pandai besi yang ternyata satu-satunya orang yang masih bisa tempa logam. Ceritanya gelap, tapi juga punya kedalaman. Banyak cerita kecil yang bisa lo temuin kalau lo jeli. Visualnya ciamik, dunia gamenya itu kayak gabungan Dark Souls sama Prince of Persia. Gelap, suram, tapi artistik dan penuh detail. Lightingnya keren, kadang cuman ada cahaya dari api palu yang lo pakai. Dan ambience-nya tuh bikin merinding. Gua main di PC mid-end stabil, jadi bukan game yang berat-berat amat untuk game ini, tapi visualnya tetap mantap. Ini bagian yang paling menarik, yaitu combat. Di sini nggak ada spam tombol, lu harus serang dari arah tertentu, atas, bawah, kiri atau kanan, dan tiap musuh punya celah yang berbeda. Jadi lu harus belajar pattern untuk masing-masing musuh. Stamina cepat habis, jadi harus sabar dan nggak rakus. Uniknya senjata lo bisa patah pas lagi battle, tapi tenang, lo bisa langsung tempa ulang di tengah pertempuran lewat sistem quick force. Gokil banget sih ini, ngasih rasa panik tapi juga kepuasan pas berhasil survive. Pilihan senjatanya lumayan banyak, ada pedang, tombak, palu gede, dan semuanya bisa di custom. Gagangnya, panjangnya, bahkan untuk bilahnya yang lo atur, dan lo bisa kasih nama sendiri. Gue punya satu senjata favorit gue namain Cakar Neraka. Tajam, cepat, brutal, dan setiap build jadi berasa personal banget. Ini fitur yang gue harap muncul di banyak game ke depannya. Crafting di sini bukan asal tekan tombol, lu harus atur ritme pukulan, juga suhu logam dan tekanan palu. Kalau salah bisa-bisa senjata lu jadi bengkok atau statsnya ampas. Tapi kalau sukses efeknya bisa nambah elemen kayak api, listrik, atau slow. Rasanya tuh kayak main mini game kecil tapi penting banget untuk keberlangsungan hidup lu di game ini. Dunia game ini semi-linear tapi penuh rahasia, banyak lorong tersembunyi, dinding dihancurin, dan tempat-tempat misterius. Gua nemu satu area berisi patung manusia yang ternyata prajurit yang dikutuk. Puzzle-nya juga nggak terlalu receh, ada yang butuh timing, ada juga yang harus lu pecahin pakai tombol, ada juga yang harus lu pecahin pakai simbol kuno dari catatan di dungeon sebelumnya. Satu ruangan bahkan bikin gue mikir 15 menit lebih, capek tapi puas sih untuk hasilnya. Lalu untuk musuhnya bervariasi dari undead, monster batu, sampai ke satria logam. EE-nya juga nggak bodoh-bodoh amat, mereka bisa ngeflank atau sabar nunggu lu nyerang duluan. Untuk bosnya, gede, serem, dan cukup bikin frustasi bagi gue. Ada satu bos namanya Batu Sang Ibu, golem raksasa, satu pukulan setengah nyawa hilang. Tapi pas berhasil ngalahin rasanya tuh puas banget. Bos battlenya tuh kayak reward buat lu yang belajar dan sabar. Di balik dunia yang gelap ini banyak banget cerita tersembunyi, dari ukiran dinding, jurnal tua, sampai suara-suara misterius dari tempat istirahat. Gue suka gimana game ini nggak ngasih semua langsung, lu harus gali sendiri, dan lu ditemenin sama Aso the Zegem, makhluk kayak rubah tapi nyebelin dan lucu. Kadang dia ngeros lu kalau lu mati, tapi dia juga ngasih petunjuk penting, kehadirannya bikin suasana nggak terlalu sepi. Yang bikin gue salut, ini game dibuat cuman oleh tim inti 40 orang aja dan dalam waktu 2 tahun. Gila sih, hasilnya nggak kalah sama game AAA, dan mereka nggak ikut tren open world gede-gedean, tapi bikin dunia yang
yang solid, padat, dan penuh detail. Menurut gua ini contoh gimana passion dan konsep kuat bisa ngalahin budget besar. Jadi itu dia review gua buat Bloods of Fire, game action RPG yang mungkin gak semua orang tahu tapi worth banget buat lu coba. Dan dari crafting, combat, sampai atmosfer dunia semuanya dapat banget. Menurut lu fitur mana yang paling unik? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian bisa menjadi support system untuk channel ini. Share juga ke teman lu yang doyan game Dark Fantasy. Dan ingat bawa palu kalau mau ngelawan Ratu Batu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye! To end it all on the weekend. Sorry that I feel that way sometimes. Sorry that I feel that way sometimes. Oh, yeah. You don't really wanna know